Selamat siang Ibu Riza, perkenalkan nama saya Wilbert Alvin Suarista dan dua teman saya Samuel Christian Santoso dan Bobby Saputra Leo. Kami di sini untuk mempresentasikan proposal bisnis kami yang berupa aplikasi olahraga yang bernama Exercise. Latar belakang dan deskripsi ide bisnis Exercise. Exercise adalah sebuah bisnis yang dibuat agar orang-orang tetap sehat dengan cara membantu mereka agar mau untuk berolahraga meski hanya di rumah saja. Untuk menjaga kesehatan kita membutuhkan tindakan nyata seperti olahraga dan pola makan yang sehat. Dan pada akhirnya masalah tersebut memunculkan ide bahwa kami percaya itu bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Aplikasi ini adalah panduan bagi mereka yang ingin memulai hidup sehat tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Aplikasi ini memiliki fitur yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, BMC dari aplikasi kami, Exercise. Customer segmen kami adalah orang yang ingin hidup sehat, penggemar olahraga, dan bagi yang ingin memulai diet. Value proposition dari aplikasi kami memiliki banyak fitur-fitur seperti tracker, konsultasi, dan personal trainer. Channels yang kami gunakan adalah Google dan sosial media, lalu aplikasi kami yang terdapat di Android dan iOS. Customer relationship yang kami gunakan adalah customer service, aplikasi dan media sosial. Selanjutnya revenue stream dari kami dari iklan di aplikasi, subscription, konsultasi, dan penyewaan PT. Key resource kami adalah aplikasi kami dan karyawan pengembang aplikasi. Key activities yang kami lakukan adalah membantu pemula untuk bisa hidup sehat dari rumah saja, menyediakan menu-menu baru yang selalu update untuk dikonsumsi setiap harinya, dan mempacking bahan baku makanan. Key partners yang kami gunakan adalah ahli kesehatan, supplier bahan baku, dan personal trainer. Cost structure dari aplikasi kami adalah biaya perawatan aplikasi, gaji karyawan, biaya promosi, dan biaya packing. Model bisnis yang cocok untuk Exercise adalah model bisnis terbuka. Model bisnis terbuka sendiri merupakan model bisnis di mana suatu perusahaan menerima undangan untuk berkolaborasi atau bermitra dengan pemangku kepentingan lain yang dapat mendukung bisnis tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis. Ada banyak isu-isu yang terjadi dalam bisnis. Isu-isu tersebut antara lain adalah isu-isu etika, norma sosial, local wisdom, lingkungan hidup, dan juga SDG atau Sustainable Development Goals. Dari kelima isu-isu tersebut, kami akan menjelaskan tentang salah satu isu, yaitu isu etika, karena isu ini sering terjadi dan juga dapat terjadi di bisnis kami yang akan kami jalankan. Etika diperlukan dalam bisnis agar seorang pengusaha dapat membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah dalam memimpin perusahaannya. Tidak sedikit etika dalam bisnis yang dilanggar oleh perusahaan-perusahaan seperti melakukan PHK pada karyawan tanpa sebab, melakukan kekerasan terhadap karyawan, dan juga melakukan tindakan korupsi. Berikut isu-isu etika bisnis yang kami perhatikan. Yang pertama adalah isu ketenagakerjaan. Agar terhindar dari isu ini, kami akan menjalin hubungan yang baik dengan karyawan-karyawan kami dan juga akan membayar upah yang sesuai dengan hasil kerja mereka. Selain itu, kami juga menerima karyawan yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan latar belakang kami, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, dan juga etnis. Yang selanjutnya ada isu perlindungan konsumen. Agar terhindar dari isu ini, kami akan menyediakan wadah bagi pelanggan untuk memberikan kritik dan saran bagi kami, dan kami juga akan bertanggung jawab secara penuh atas segala ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah isu korupsi. Agar terhindar dari kasus ini, kami akan melatih kejujuran dari karyawan-karyawan kami dan akan segera menindak tegas bagi karyawan yang melakukan tindakan pencurian seperti pencurian barang dan korupsi ini, karena merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi bisnis kami. Selanjutnya ada isu pembajakan hak kekayaan intelektual. Agar terhindar dari kasus ini, kami akan melakukan riset dengan sungguh-sungguh dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memplagiat hasil karya dari orang lain. Untuk bisnis ini kami sudah menggunakan nama dan logo yang murni hasil dari karya anggota kami.
Yang selanjutnya adalah aplikasi sosial dan etika untuk value proposition Canvas. Setelah mengetahui isu-isu tentang etika dan sosial, sekarang kami dapat membuat value proposition Canvas. Dari isu-isu tersebut kami menemukan bahwa customer jobs dari pelanggan kami adalah orang yang ingin hidup sehat, ingin berolahraga yang tidak melelahkan, berolahraga tapi tidak memakan banyak waktu. Lalu untuk pain yang dirasakan oleh calon konsumen kami adalah tidak mau pergi ke tempat gym umum, tidak memiliki peralatan gym di rumah, tidak tahu harus memulai dari mana, biaya membership gym yang cukup mahal, harga personal trainer yang cukup mahal. Lalu untuk gainnya bisa berolahraga di rumah saja, bisa berolahraga tanpa alat khusus, memiliki personal trainer yang bisa dipanggil ke rumah dengan harga yang terjangkau, bisa berkonsultasi dengan pakar via chat, dan olahraga yang bebas ribet. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, kami menyediakan produk atau jasa yaitu sebuah aplikasi home workout dengan fitur penyewaan personal trainer dan juga konsultasi lewat live chat. Selanjutnya ada pain reliever, yaitu olahraga yang ringan tanpa alat, olahraga dari rumah saja, biaya subscription yang opsional, dan juga menyediakan personal trainer dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk Green Creator, yaitu praktis karena hanya lewat aplikasi, professional trainer, bisa konsultasi dengan ahli lewat chat, cara pembayaran yang mudah, dan juga aplikasi yang mudah untuk digunakan. Setelah itu kami sudah melakukan fit check, dan hasilnya sebagian besar dari pain reliever dan gain creator dari value proposition Canvas kami sudah sesuai dengan pain dan gain yang customer kami rasakan. Analisis SWOT. SWOT terdiri dari strengths, yaitu kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Metode SWOT ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi business environment baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Berikut adalah analisis SWOT dari bisnis model kami, yaitu strengths, mudah diakses melalui smartphone, memiliki tutorial dan training plan, memiliki personal trainer yang dapat disewa, lebih murah dibanding fitness dan gym, video ada dan instruksi detail. Untuk weaknesses, tidak semua personal trainer memiliki ilmu dan praktek yang mumpuni, masih terdapat iklan dalam aplikasi, dan low educated about technology. Untuk opportunities, memanfaatkan pandemi yang membuat orang hanya beraktivitas di rumah, minim kemungkinan orang pergi keluar untuk gym atau fitness, fleksibilitas latihan, dan melihat masih banyak orang jarang berolahraga. Untuk threats, kompetitor aplikasi dengan servis sejenis dan mirip. Yang kedua dan terakhir adalah tempat gym dan fitness. Lanjut kepada Blue Ocean Strategy, yaitu RRC Grid. RRC merupakan Eliminate, Reduce, Raise, dan Create. Adapun eliminate dari bisnis model kami yaitu dalam sebuah bisnis, hal yang sekiranya akan memberatkan atau tidak efektif sebaiknya dihilangkan. Kami akan menghilangkan layanan pengantaran pesanan makanan karena menurut kami ini akan menyebabkan pengeluaran operasional semakin besar. Jika customer ingin menu makanan sehat, mereka bisa memasak sendiri atau catering sesuai dengan catatan dan kalori harian. Untuk reduce, kami sebagai developer mengutamakan kenyamanan pengguna aplikasi kami. Maka dari itu, kami akan mencoba mengurangi intensitas pop-up iklan pada tampilan HP pengguna. Kami tidak ingin ketika pengguna sedang fokus memperhatikan gerakan atau video sedang diputar, tiba-tiba ada pop-up iklan muncul. Hal itu tentunya akan mengganggu dan mengurangi fokus pengguna dalam berolahraga. Yang ketiga adalah raise. Peningkatan layanan diperlukan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan atas pelayanan kita. Di sini Exercise akan melakukan latihan tambahan bagi para personal trainer agar skill yang dimiliki mumpuni untuk menjadi trainer bagi pengguna. Latihan tambahan mencakup pengetahuan tentang kalori dan tubuh manusia, gerakan olahraga yang benar, dan profesionalitas dalam bekerja. Dengan begitu, customer akan merasa puas dan dengan layanan personal trainer ini dan membuat mereka semangat dalam olahraga. Yang keempat adalah create. Dalam meningkatkan semangat berolahraga, kami akan membuat fitur forum, di mana pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dan saling bertukar informasi dan pengalaman olahraga mereka. Kami juga akan mulai membentuk komunitas olahraga para pengguna
dapat bergabung pada komunitas ini. Diharapkan dengan adanya forum ini dan komunitas ini akan membangun semangat berolahraga satu sama lain dan hidup sehat bersama. Sekian dari presentasi kelompok kami, bisnis model selesai. Saya ucapkan terima kasih.